gimana. Nah, hari ini yang akan kita pelajari di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah rangkaian sel volta, yang ketiga adalah elektroda, 4 notasi sel, dan yang kelima potensial sel. Semuanya ini kaitannya dengan sel volta. Nah, untuk itu setelah ini silakan kalian membentuk kelompok sebanyak 5 kelompok untuk mendiskusikan tentang materi yang sudah kita bagi. Nanti pembagian materinya kelompok apa yang mau membahas apa nanti kita undi. Nah, di awal aku cuma jelasin kayak komponen sel volta itu ada apa aja, terus nanti intinya bakal membahas notasi sel volta. Nanti ada merupakan sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik melalui redoks yang spontan. Sel volta sering disebut sel galvanik karena volta dan galvani merupakan ahli yang menemukan sel elektrokimia. Pada sel volta, elektron dirancang untuk mengalir pada rangkaian kuat sehingga dapat menghasilkan kerja. Agar terjadi seperti itu, maka reaksi oksidasinya harus dipisahkan dari reaksi reduksinya. Kemudian bagian-bagian rangkaian sel volta. Di sini ada voltmeter untuk menentukan besar dari energi potensial. Yang kedua ada timbangan garam untuk menjaga keseimbangan jumlah partikel dan anion dalam larutan. Yang ketiga ada anoda atau elektroda negatif, elektroda sek yang menjadi tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kemudian yang terakhir ada katoda atau elektroda positif, elektroda tembaga yang bertindak sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi. Kemudian rangkaian sel volta ini terdiri dari 2 elektroda yang tertutup, jembatan garam dan juga lapisan elektrolit di mana elektroda itu ditempatkan. Cara kerjanya itu dengan memisahkan 2 bagian reaksi redoks, yaitu setengah oksidasi dan setengahnya lagi reduksi. Transfer elektron yang terjadi pada saat rangkaian sel volta dijalankan menyebabkan munculnya aliran listrik. Kemudian elektron mengalir dari anoda ke katoda melalui kawat eksternal. Kemudian kita bisa menentukan gimana rangkaian sel volta itu MnO2 plus 2NH4 plus 2 elektron ditambahkan 2 elektron agar menjadi muatannya 0, menjadi Mn2O3 plus 2NH3 plus H2O. Lalu reaksi totalnya yaitu Zn plus 2 MnO2 plus 2NH4 plus Zn2 plus Mn2O3. baik, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok 1 sampai kelompok 5. Sekarang tiba waktunya kita akan membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kalau boleh saya bertanya untuk prinsip sel volta, ada yang bisa menyimpulkan bagaimana prinsip kerja sel volta? Yuk, angkat tangan. Oke, silakan Gracia. Perubahan kimia menjadi energi listrik. Contoh sel volta yang sering kita temui di lingkungan sekitar, silakan angkat tangan. Angkat tangan. Siva, silakan. Contohnya itu ada baterai lithium, aki, sama baterai nikel kadmium. Oke, ya terima kasih untuk kesimpulannya. Baik, untuk berikutnya kita akan close test. Nah, di depan itu sudah ada link yang bisa kalian akses. Sudah saya kirim ke WA juga linknya, silakan diakses. Sudah bisa semuanya, silakan dikerjakan soal yang ada untuk mengukur kemampuan kalian pertemuan hari ini. Baik, di akhir pembelajaran, itulah jamnya sudah habis. Ada kata-kata motivasi di sini. Hiduplah seolah-olah mati besok, belajarlah seolah-olah hidup selamanya. Mahatma Gandhi.
Oke, kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas sel elektrolisis